Hai guys, hari ini kita lagi ada di bakso Arema. Awas panas pas gemuk. Halo CSCS-ku, bertemu lagi bersama Manusia Madesu di Easy Film. Telah terjadi bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar yang jelas menjadi teror baru bagi kita setelah dihantui virus COVID-19. Semoga otak pemboman ini segera tertangkap dan isu virus corona segera mereda. Oke, kali ini gue akan menceritakan film berjudul Rusian 88 segerombolan bonehead yang membuat video dokumentasi propaganda mengenai aksi-aksinya dalam melakukan rasisme terhadap imigran. Sebelum kita mulai seperti biasa, oke CS ku, kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka oleh seseorang bernama Levka yang sedang mempersiapkan kameranya. Lalu terlihat Spike dan kawan-kawan berada di kereta sedang memukuli pria kulit hitam. Levka terus mendokumentasikan dan berencana untuk diposting di internet untuk media propaganda. Mereka juga membuat stensil bertuliskan Rusian 88. Keesokan harinya, Juliana, adik perempuan Spike, sedang merekam Spike saat terbangun dari tidur. Lalu Spike terlihat memainkan anjing kesayangannya, bernama Jack. Spike kemudian mengambil kamera dan merekam Juliana. Juliana juga diminta untuk berkata slogan mereka, yaitu kemuliaan Rusia. Di markas, Spike bertemu kawan-kawannya, lalu ia berlatih tinju di sana. Kemudian, bemter orang yang disegani di kelompok mereka terlihat sedang berbincang dengan seorang polisi Rusia. Lalu polisi itu meminta Levka untuk tidak merekamnya. Setelah itu, Levka kembali menghidupkan kameranya saat mereka sedang berkumpul. Bemter mengingatkan kepada Levka untuk tidak merekamnya sembarangan. Keesokan harinya, terlihat mereka berakting seolah-olah sedang bermain film. Lalu mereka berpose dan menyanyikan lagu Mars milik mereka. Namun tiba-tiba seorang ibu mengatakan jika lagunya mengarah kepada permusuhan. Tetapi Spike dan kawan-kawan tak menghiraukannya. Semua aktivitas hari itu didokumentasikan oleh Levka, termasuk saat mereka memukuli orang Jamaika. Di dalam bis, mereka berkata jika suatu hari nanti menjadi anggota pemerintahan dan memimpin negara, apa yang akan mereka lakukan. Anton berkata jika ia di dalam pemerintahan, ia akan membuat bom atom untuk orang-orang Yahudi. Kebencian mereka terhadap Yahudi dan imigran karena paham Nazi yang mereka anut. Padahal mereka sendiri berada di Rusia. Sedikit cerita tentang Rusia dahulu, saat Perang Dunia Kedua, Uni Soviet yang kini bernama Rusia, salah satu negara yang menghancur leburkan Nazi. Setelah itu, mereka melihat salah satu temannya sedang memakai narkoboy. Jelas, Spike dan kawan-kawan pun marah dan meminta Levka untuk memukul seorang dan memberinya pelajaran. Kelompoknya memang memiliki aturan untuk tidak memakai narkoboy. Kembali ke Spike, ia di sana seperti reporter yang sedang mewawancarai masyarakat mengenai kehadiran imigran di negaranya. Dan Spike meminta untuk berkata slogan mereka, yaitu Rusia hanya untuk orang Rusia. Россия для русских. 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 Semua rata-rata yang diwawancarai mendukung keinginan Spike dan kawan-kawan, yaitu mengusir imigran dari negaranya. Tetapi ada juga orang-orang yang tak setuju dengan pemikiran Spike. Tak lama, Spike dan kawan-kawan bertemu dengan seniman jalanan yang kritis terhadap pemerintahan. Di sana, Spike dan kawan-kawan mengancam mereka untuk tidak pernah ada lagi di jalanan dan kritis terhadap pemerintahan. Kembali ke markas, seorang bernama Robert membuat stensil propaganda. Dan Spike berencana membuat video ancaman untuk para imigran dan Yahudi yang akan ia sebarkan di internet. Tak lama seorang pria Korea datang dan menanyakan apakah tempat berlatih tinjunya
dibuka untuk umum. Namun Spike berkata jika itu milik klub militer patriotik yang mempersiapkan penjajahan kepada Korea sambil bercanda. Teman-temannya pun menertawakan saat Spike berkata kepada orang Korea. Beberapa hari kemudian, Spike dan kawan-kawan mendatangi kota yang terdapat para imigran Turki yang berdagang di Rusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Здравствуйте. Mereka juga mendatangi pemuda Turki yang sedang berkumpul. Di sana sempat terjadi perkelahian, namun orang Turki kabur karena akan ditabrak oleh mobilnya Spike. Keesokan harinya, Levka mendokumentasikan sebuah pasar yang terdapat para imigran dari negara Turki, Azerbaijan, Iran, dan Israel. Di tempat itu terlihat Juliana, adik perempuannya Spike, sedang berjalan. Lalu Spike menghampiri Juliana dan mengajak pergi dari tempat itu. Tapi dua pria Turki bertanya kepada mereka berdua apa yang sedang terjadi. Spike pun menjelaskan dengan ngotot. Lalu Juliana dan Spike pun pergi dari pasar itu. Scene berikutnya terlihat Bemter sedang bicara kepada polisi Rusia yang berpaham Nazi mengenai rencananya untuk menyerang pasar yang terdapat para imigran. Setelah itu, Bemter pun berkata kepada Spike dan kawan-kawan kalau ia diizinkan untuk menyerang pasar dengan syarat jangan sampai ada korban jiwa. Spike dan kawan-kawan pun akhirnya menyerang dan menghancurkan pasar itu. Setelah itu mereka terlihat di stadion dan menyaksikan klub kesayangannya bertanding. Dan terlihat juga para supporter sedang menyanyikan lagu kebangsaan Rusia. Singkat cerita, Spike yang sedang berulang tahun diberikan hadiah gitar oleh keluarganya. Teman-temannya juga merayakan ulang tahun Spike di markas. Tak lupa, teman-temannya juga memberikan kado hadiah untuk Spike. Bemter juga memberikan hadiah senjata api kepada Spike untuk hadiah ulang tahunnya. Setelah acara pesta itu selesai, markas mereka didatangi seseorang yang berpengaruh di kelompok mereka dan meminta mereka untuk berlatih fisik karena ia mendengar mengenai keributan di pasar. Keesokan harinya mereka pun terlihat berlatih fisik di barak, layaknya latihan militer dan berencana akan mengusir para imigran dengan kekerasan. Дядь, давай спарринг. Setelah itu, Levka terlihat sedang mendokumentasikan pasar itu kembali. Namun, ia tak sengaja melihat Juliana, adiknya Spike, sedang bersama orang-orang Turki. Dan ternyata Juliana berpacaran dengan Abraham, pria berkebangsaan Turki. Levka pun langsung memberitahukan Spike dan menunjukkan saat Juliana bersama orang-orang Turki. Di sana terlihat Juliana sangat senang bersama mereka. Spike yang rasis meminta Levka untuk membututi adiknya. Lalu Levka mendatangi kembali Spike dan memberitahukan jika Abraham saat ini sedang berada di rumahnya. Mengetahui itu, Spike pun bergegas mendatangi rumahnya. Saat itu, ibu dan adiknya sangat kaget melihat kehadiran Spike. Abraham, seorang pria Turki, di sana mengajak berkenalan kepada Spike. Namun Spike diam, dia hanya meminta nomor telepon dan dia pun lalu pergi. Setelah mendapatkan nomor telepon, Abraham langsung menuju markas dan mengumpulkan teman-temannya. Saat itu juga ia menghubungi Abraham untuk bertemu di suatu tempat. Sesampainya di sana, Abraham dan teman-temannya sudah menunggu kedatangan Spike dan kawan-kawan. Spike lalu menantang duel kepada Abraham karena tak terima adiknya berpacaran dengan seorang imigran. Namun karena yang lain ikut menyerang, salah satu dari teman Abraham mengeluarkan senjata api dan menembak Robert dan Jack, anjingnya Spike, hingga meninggal.
Setelah kejadian itu terlihat Spike sedang mengubur anjing kesayangannya. Ketika Spike dan teman-temannya berada di markas, teman-teman Spike meminta agar Spike menyelesaikan masalah tersebut. Karena mereka menganggap jika Juliana berpacaran dengan imigran, itu adalah salah satu penghinaan bagi kelompoknya. Spike pun kemudian pulang ke rumahnya. Saat di rumah, ia melihat adiknya sedang berkemas dan akan pergi dari rumah. Di sana, Spike meminta Juliana untuk mendengarkan perkataannya. Juliana yang tak peduli pergi meninggalkan kakaknya. Dan ternyata ia dijemput oleh Abraham, pria Turki itu. Melihat Juliana pergi bersama Abraham, Spike pun bergegas mengejar mereka. Dan Spike pun berhasil menemukan mereka yang sedang berlari. Juliana meminta Spike untuk menghentikan mobilnya. Namun Spike malah mengeluarkan pistol dan menembak Abraham. Yang tak sengaja, peluru tersebut mengenai Juliana. Di sana, Spike yang merasa bersalah atas kematian adiknya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Lalu film pun selesai. Oke, CS ku. Kebencian hanya dapat mengakibatkan permusuhan. Dan semoga kita bisa belajar dari film ini. Oke CSS ku. Terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.